Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 30 November 2025 atau tanggal 9 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama akan mengupas Al-Quran dan Hadis dengan tema ciri orang-orang yang akan masuk surga dan orang-orang yang akan masuk neraka. Sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW. Untuk itu, alhamdulillah kita akan mengikuti kajian tersebut. Mari kita simak kajian dari Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu, Regensi, Riung, Bandung. Sebagaimana judul tadi, orang-orang yang akan masuk surga atau yang akan masuk neraka sudah diberitahukan Allah dan Rasulnya. Kita akan mulai dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Cirinya itu sudah diberitahukan Rasul sejak dari alam kubur. Sebelum kiamat pun sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW orang yang nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Kita lihat hadis Bukhari dengan nomor hadis 68. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor hadis 68. Artinya saja dulu, nanti Arabnya baca belakangan. Sahih Bukhari 68. Dari Asma radhiyallahu anha katanya, aku datang kepada Aisyah, kebetulan dia sedang sholat. Aku bertanya, apakah kerja orang sekarang? Aisyah memberi isyarat ke langit, maka ketika itu kelihatan jemaah sedang berdiri sholat. Kata Aisyah, subhanallah. Aku bertanya, ayat? Aisyah menganggukkan kepala, tanda setuju. Aku berdiri dan merasa pening lalu kusiram kepalaku dengan air. Sampai di sana dulu. Jadi hadis ini narasumbernya Asma binti Abu Bakar. Asma itu saudaranya Aisyah. Kalau Aisyah ditikah oleh Rasul, sementara Asma saudara Aisyah ditikah oleh Jabir bin Abdullah, sahabat. Asma itu tidak tahu pada hari itu terjadi gerhana matahari. Kemudian masuklah ke shop, nanya ke Aisyah, apa yang dikerjakan orang sekarang? Lagi sholat berjamaah, Rasul imamnya. Kemudian Asma berkata kepada Aisyah, ayat, maksud ayat di situ terjadi kebesaran dan keagungan Allah. Maksudnya gerhana matahari. Aisyah lagi sholat, mengangguk saja. Kemudian lanjut Pak hadisnya. Kemudian Nabi berkhutbah. Beliau memuji dan menyanjung Allah. Sesudah itu beliau bersabda, apa yang belum pernah kulihat telah kulihat di tempatku ini. Sudah sampai di sana. Selesai sholat gerhana matahari, lalu Rasulullah berkhutbah. Tidak assalamualaikum,
Pertama, Rasul memuji dan menyanjung Allah setinggi-tingginya, sesuai dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah. Kemudian Rasul bersabda, tidak ada sesuatu pun kecuali Allah menayangkannya kepadaku. Pada salat gerhana itu ditayangkan surga dan neraka. Makanya Rasul ketika salat gerhana, tangannya itu meraih-raih ke depan. Tapi setelah itu Rasul mundur ke belakang pada sedang sholat. Selesai sholat, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau itu tadi menjangkaukan tanganmu ke depan, tapi setelah itu engkau mundur ke belakang, ada apa gerangan? Kata Rasul, ditayangkan kepadaku surga. Aku hendak memetik buahnya supaya kalian dapat memakannya. Di hadis lain begitu. Terus aku mundur ke belakang karena ditayangkan di hadapanku neraka yang apinya menjilat-jilat. Aku takut tersambar api itu, kata Rasul. Terus Pak, diwahyukan kepadaku bahwa kamu akan diuji dalam kuburmu, serupa atau hampir serupa. Aku tidak ingat benar apakah Asma mengucapkan misla atau qorib. Ujian Al-Dajjal, Al-Masih Dajjal. Ditanyakan orang dalam kubur, kenalkah engkau orang ini? Maka orang mukmin, aku tidak ingat ucapan Asma apakah mukmin atau mungkin, menjawab, dia Muhammad Rasulullah. Dia datang kepada kami membawa pengajaran dan petunjuk. Kami menerima dan mengikuti ajarannya. Jawaban itu diucapkannya sampai 3 kali. Maka katanya, tidurlah dengan baik. Terus sesungguhnya kami tahu bahwa engkau percaya dan yakin dengan segitu dulu. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, telah diwahyukan kepadaku pada saat terjadi gerhana matahari, wahyunya diterima Allah oleh Rasul. Kalian akan diuji di dalam kubur, kata Rasul. Jadi wahyunya adanya sisa kubur diterima oleh Rasul pada saat itu, serupa dengan fitnah Dajjal. Kemudian kata Rasul melanjutkan sabdanya, nanti si mayat akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Pertanyaannya simpel saja, sederhana. Pertanyaan di kubur menurut hadis ini simpel saja. Ma ilmuka bihadar rajulin, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengetahuan Anda, kata malaikat Munkar Nakir, mengenai seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Pertanyaannya begitu. Apa pengetahuan Anda tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Adapun orang yang beriman akan memberikan jawaban dan berkeyakinan, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Yang kau tanyakan Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Dia telah datang kepada kami membawa keterangan-keterangan, dan kami mengikuti keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian kata malaikat, jawabanmu benar adanya. Jawaban itu diulang oleh mayat 3 kali. Tidak usah dihafal lah. Yang menjawab itu nanti iman Islam. Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Kata mayat, yang kau tanyakan seorang laki-laki yang bernama Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Dia datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan kami mengikutinya. Kemudian kata malaikat, 6 solihan. Ada tak? 6 solihan yang saya garis bawahi dengan stabilo. Wa yuqalu 6 solihan. Tidurlah dengan baik, kata malaikat. Kemudian tidur. Karek oge dug geus diudangkeun deui hari kiamat. Perasaannya cepat sekali. Teruskan Pak. Tidurlah dengan baik. Dikatakan oleh malaikat, tidurlah dengan baik. Tidurlah dengan baik. Sesungguhnya kami tahu engkau percaya dan yakin dengan itu. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, aku tidak ingat benar apakah Asma mengucapkan munafik atau murtab. Menjawab, saya tidak tahu, saya dengar orang menyebutnya, maka saya mengatakannya pula. Orang munafik menyebut juga Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dengan suatu keyakinan dan pengetahuan.
hanya semata-mata meniru atau ikut-ikutan saja. Selesai kan? Ustaz, 68. Kemudian kata Asma, Rasul bersabda, wa ammal munafiku awil murtabu. Adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu-ragu di alam kuburnya menjawab, apa yang kau tanyakan aku tidak tahu, tidak mengerti. Aku mau waktu hidup di dunia mengikuti apa kata orang saja. Qila wa qal. Kata orang begitu, aku ikut begitu. Kata orang begini, aku ikut begini. Jadi taklid buta itu sampai ke alam kubur akibatnya. Terus kata malaikat, la daraita wa la talaita. Kamu tidak pernah membaca dan belajar ya? Dengaji suka nanjin baru dunia. Kata malaikat. Ini hadis 68 Bukhari ya. Sekarang hadis masih Bukhari dengan nomor 693. 693. Kalau tadi narasumbernya orang itu bakal masuk surga, bakal masuk neraka, belum menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di jurang api neraka. Baru di buku catatan amal saya dibagikan, itu ada alamat pertanda masuk surga, masuk neraka. Tadi di alam kubur. Lihat Quran surat 84 ayat 7 sampai 9. Surat 84 itu nama suratnya Al-Insyiqaq, artinya yang terbelah. 84 ayat 7 sampai 9 dan 10 sampai 13. Saya ulangi. 84 ayatnya 7 sampai 9 dan ayat 10 sampai 13. Arabnya Pak dibaca yang ayat 7-nya gimana? Fa amma man utiya kitabahu, ada enggak? Ikuti saya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Sudah kita baca yasira saja. Artinya Pak? Al-Insyiqaq ayat 7. Maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Teruskan. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Terus. Dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi sejak dari pembagian buku catatan amal saja dibagikan oleh malaikat, sudah ada pertanda orang itu bakal masuk neraka atau bakal masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu min wara'i dhahri. Dan barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah belakang punggungnya, dia akan celaka, masuk neraka. Tadi diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, itu akan masuk surga. Yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah belakang punggungnya, dia akan masuk neraka sa'ir, api yang bergejolak menyala-nyala. Jadi sudah ada tanda. Belum menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di atas jurang api neraka, belum. Baru pembagian kitab saja. Teruskan Pak, ulangi Pak. 84 ayat 10 sampai 13. Artinya, dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia berteriak, celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. iya. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sekarang surat 69 ayatnya 19 sampai 21. Surat 69 namanya surat Al-Haqqah. Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. 69 ayatnya 19 sampai 21. Silakan Pak, artinya saya dulu. Al-Haqqah ayat 19 sampai 21. Adapun orang yang kitabnya diberikan di sebelah tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini.
Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan masuk surga, gitu aja tandanya. Sudah ada alamat tanda. Waktu pembagian kitab catatan amal saja sudah ada tandanya. Ulangi Pak sekali lagi artinya. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Bahwa fi isyatir radiyah. Mereka bakal berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang senang, menyenangkan. Terus selesai Pak? Dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Iya. Kalau yang menerima kitab dari sebelah kirinya ada nggak di situ ayatnya? Barang siapa yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kiri itu masuk neraka. Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ayat berapa itu? 69 ayat? 5. Ayat 5 sampai? 25 sampai 27. Iya. Yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan surga. Yang diberikan kitab catatan amal sebelah kiri dan sebelah punggung belakang neraka. Sudah ada tanda alamatnya dari sejak alam kubur. Kata malaikat, undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu maq'adan minal jannah. Tuh lihat tempatmu di akhirat di neraka, tapi Allah sudah menggantinya dengan surga. Keduanya ditayangkan Allah, neraka dan surga. Di alam kubur sudah ada cirinya. Waktu pembagian kitab catatan amal sudah ada ciri. Kemudian waktu ditimbang amal ada ciri lagi. Jadi beruntun ya, di alam kubur orang yang akan masuk neraka gimana, ada tandanya. Waktu pembagian catatan amal ada cirinya. Waktu penimbangan amal lihat surat 101 ayat 6 sampai 7 dan 8 sampai 11. 101 Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Iya. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan senang. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Waktu penimbangan amal saja sudah ada alamat ciri akan masuk surga atau masuk neraka. Fa'amman, gimana Pak? Fa'amman takulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka akan berada pada keridhaan Allah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Senang. Wa amman khaffat mawazinuhu, dan orang yang berat timbangan amal baiknya, tempat kembalinya neraka hawiyah. Tahukah engkau apakah neraka hawiyah? Yaitu api yang bergejolak. Jadi di alam kubur sudah ada tanda alamatnya, bakal masuk surga neraka. Kemudian waktu pembagian kitab catatan amal ada tanda orang yang akan masuk surga, masuk neraka. Waktu penimbangan amal pun demikian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau waktu ditimbang amal antara buku catatan amal baik buruknya itu seimbang? Kemarin sudah kan? Seimbang, 50-50, 50%, 50%. Itu sudah is the best. Kalau waktu ditimbang amal baik dan buruknya seimbang, itu luar biasa, itu is the best. Lihat surat 35 ayat 32. Surat 35 itu Fatir, ayatnya 32. Ikuti saya. 35 Fatir ayat 32.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzinas tafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi 35-32 wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ibu tolong artinya Ibu 35-32. Kemudian kitab itu kami wariskan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Al-Quran itu telah Allah wariskan Ibu. Al-Quran itu diwariskan Allah kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Dari yang menerima kitab Al-Quran sebagai warisan, jadilah 3 kelompok. Kelompok pertama Bu, menganiaya diri sendiri. Kedua kelompoknya, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. iya, Yang demikian itu adalah karunia yang besar. yang menerima warisan Al-Quran itu jadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang menganiaya, menzalimi diri sendiri. Kelompok kedua yang pertengahan, sedang-sedang saja. Kelompok yang ketiga lebih dulu berbuat baik dengan izin Allah. Ada strateginya, baca Pak. Menzolimi diri sendiri ialah orang-orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Siapa itu? Saya, terus terang saja. Sejak akhir balik sampai saat ini, saya lebih banyak amal salahnya daripada amal baiknya, amal solehnya. Terus pertengahan Ialah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. dari sejak akhir balik sampai saat ini, antara amal soleh dan amal salahnya berbanding 50-50. Itu is best, the best. Terus, dan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. susah dikejarnya itu Bu. Orang Asma putri Abu Bakar, saudara Aisyah. Kalau sekarang dari Anas bin Malik, seorang sahabat. 693 Bukhari. Sahih Bukhari 693 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi terompah mereka, 2 malaikat datang kepadanya, lalu mendudukkannya dan menanyainya. Tanya malaikat, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jawab mayat tersebut, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Sampai di sana dulu. Apabila mayat seseorang telah diletakkan di kuburnya, kendati pun si mayat sudah disatukan lagi ruh ke jasadnya, mendengar suara sandal sepatu para pengantarnya pada pulang, disbaralik cenderungan turun kuring, terdengar oleh mayat yang sudah dipadukan lagi ruh dengan jasadnya. Kemudian datanglah 2 malaikat, mendudukannya dan menanyainya. Pertanyaannya sederhana seperti tadi. Apa pengetahuan Anda tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Orang beriman dan Islam menjawab, saya mengakui bahwa yang kau tanyakan seorang hamba Allah dan utusannya. Di hadis 68 tadi Bukhari, dia telah datang kepada kami dan memberikan pelajaran dan kami mengikutinya.
orang yang beriman dan penuh keyakinan. Terus Pak, diperlihatkan oleh malaikat itu surga dan neraka. Dikatakan oleh malaikat, undur, ada Pak, undur ila maq'adika minan nari abdalakallahu maq'adan minal jannah. Coba lihat sama kamu tuh, tempat kembalimu tadinya neraka, tapi Allah telah menggantinya dengan surga. Jadi di alam kubur saja sudah tahu di akhirat nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Coba ulangi Pak, undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu maq'adan minal jannah. Lihatlah katanya, ulangi Pak. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Iya. Kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Ditayangkan si mayat yang sudah dipadukan ruhnya ke jasadnya melihat tempat itu kedua-duanya. Terus adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik berkata, aku tidak tahu, aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Kata malaikat, engkau pernah mempelajari dan membaca. engkau tidak pernah, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak-teriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh makhluk sekelilingnya selain manusia dan jin. Adapun orang-orang munafik ditanya oleh malaikat tuh, apa pengetahuan Anda tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Jawab nanti, tidak tahu saya. Saya mah mengatakan apa kata orang disebut-sebut. Apa kata orang begini, ikut-ikutan saja saya mah. Lalu dipukulnya dengan pukulan gada dari besi, bimit torikin min hadidin baina udhunaihi, di antara dua telinganya, berarti di mun-munan. Lalu mayat itu berteriak sekeras-kerasnya, dan teriakan orang yang sedang disiksa di kubur itu didengar oleh makhluk yang ada sekitar kubur, kecuali manusia dan jin tidak diberi mendengar. Di hadis lain dikatakan kalau manusia dan jin diberi mendengar jeritan orang yang disiksa di kubur, tentu dia akan pingsan. Illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin tidak diberi izin oleh Allah mendengar jeritan orang yang disiksa di kubur. Kalau makhluk sekitarnya mendengar, manusia dan jin tidak diberi mendengar oleh Allah. Kalau diberi mendengar, tentulah dia akan mati mendadak. Itu hadis yang kedua, 693. Ditayangkan neraka dan surga. Kemudian kata malaikat, jawabanmu benar, kamu orang beriman yang yakin. Ditayangkan kedua-duanya di dalam kubur tadi. Lalu malaikat berkata, undur ila maq'adiha minan nar abdalakallahu maq'adan minal jannah. Lihatlah oleh kamu tempat kembalimu nanti di akhirat neraka, tapi sudah Allah ganti dengan surga. Artinya orang itu akan masuk neraka masuk surga dari sejak alam kubur saja diberitakan Rasul. Belum lagi waktu pembagian catatan amal, belum lagi waktu penimbangan amal. Nanti kita jelang hadis-hadisnya, ayat Qur'annya. Sekarang hadis Bukhari nomor 1955. Jadi Imam Bukhari memuat 3 hadis. Bukhari nomor 68, Bukhari nomor 693, dan Bukhari nomor 1955. Hadis Asma binti Abu Bakar 1955 Pak. Bukhari 1955 dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bahwa dia mengatakan, saya datang kepada Aisyah ketika gerhana matahari dan orang-orang banyak yang berdiri sholat khusyuk dan dia sedang sholat pula. Aku bertanya, mengapa orang banyak ini? Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit dan mengucapkan subhanallah. Karena Aisyah sedang sholat. Terus saya bertanya, tanda kekuasaan Allah?
Dia menganggukkan kepala dan membenarkan. Setelah Rasulullah SAW mengerjakan sholat, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Sesudah itu beliau mengucapkan, segala sesuatu yang kulihat sekarang telah kulihat di hadapanku, bahkan surga dan neraka. Ditayangkan Allah terus. Diwahyukan kepadaku bahwa kamu akan diuji atau ditanya dalam kubur, kira-kira serupa dengan fitnah Dajjal. Adapun orang-orang yang beriman atau orang Islam menjawab, Muhammad datang kepada kami membawa keterangan, lalu kami terima dan kami percayai. Lalu dikatakan kepada orang itu, tidurlah dengan baik. Arabnya nam yuqalu nam salihan. Ada yang saya ketahui. Yuqalu nam salihan. Sudah tidurlah kamu dengan baik. Tidurlah dengan nyenyak karena jawabannya benar. Orang yang beriman dan Islam tadi. Terus tidurlah dengan baik karena kami telah tahu bahwa engkau seorang yang yakin. Tetapi orang munafik atau orang-orang yang ragu-ragu mengatakan, saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang-orang banyak menyebut sesuatu, lalu saya sebut pula serupa itu. ya. Selesai. Orang munafik ngaku Islam tapi munafik, sholat tarawih, ngaji ente. Ngomongnya, apa yang kau tanyakan aku tidak tahu. Saya mah waktu hidup beramal itu bagaimana orang lain beramal saja. Tuturut munding saya mah. Tadi dipukul di antara kedua telinganya, menjerit. Di hadis Bukhari 693. Ini Bukhari 1955, narasumbernya Asma binti Abu Bakar. Para imam ahli hadis itu suka meriwayatkan hadis diulang-ulang. Imam Bukhari pertama meriwayatkan nomor 68 dalam bab apa? Kemudian 693 dalam bab apa? 1955 dalam bab apa? Ada seorang ulama di Bandung, kalau meriwayatkan hadis Bukhari umpamanya, siksa kubur dalam bab wudu, kan nggak nyambung nampaknya. Dalam bab wudu diterangkan siksa kubur, kemudian dalam bab pemerintahan diterangkan siksa kubur. Dia mengerti kenapa bisa begitu Imam Bukhari. Siksa kubur itu diterangkan dalam bab wudu, toharoh. Terus yang lain diterangkan dalam bab pemerintahan. Saya punya guru bisa menerka itu. Kenapa Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab ini, kemudian hadis yang sama dalam bab lain? Karena punya kitabnya. Sekarang lihat hadis Muslim nomor 2447. Sebelum ke hadis Muslim, kita Quran dulu. Al-Quran surat 14 ayat 27. Al-Quran surat 14:27, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahul ladzina. Ikuti saya. Yutsabbitullahul ladzina bil qawli tsabiti. Ada? Oh, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha wa yaf'alullahu mayyasha. Surat 14 ayat 27, surat Ibrahim 27 itu sedang menerangkan adanya siksa kubur. Hadisnya dibaca. Hadis Muslim Pak. Nomor 2447. Yang lebih dulu berbuat baik dengan izin Allah, maksudnya orang yang kebaikannya amat banyak,
dan dia jarang berbuat salah. Waduh, kalau jarang berbuat salah ngawadul nggak bohong, ngalpoe nggak bohong. Tukang ngebohong tak raja na bu, presiden, raja bohong. Terus jadi tabiat nggak bohong, raja bohong. Akhirnya memang itu jadi presiden nggak bohong kene baik. Seimbang amal baik dan buruknya ditempatkan nanti di al-a'raf. Jadi ashabul a'raf, ahlul a'raf, sebuah tempat yang tinggi di antara surga neraka. Tempat yang tinggi bu, yang sebanding tadi transit di al-a'raf sementara waktu, tapi akhirnya masuk surga juga. Karena di akhirat itu hanya surga dan neraka. Tapi sementara yang berbanding kebaikan dan buruknya disimpan transit di al-a'raf, disebut ahlul a'raf, ashabul a'raf. Di surat al-a'raf itu diterangkan Allah, surat 7. Sudah. Jadi ternyata berdasarkan hadis-hadis sahih, dari sejak di alam kubur sudah ada ciri alamat akan masuk surga atau masuk neraka. Waktu pembagian kitab catatan amal ada ciri juga. Yang menerima dari sebelah kanannya akan masuk surga. Yang menerima kita catatan amalnya di sebelah kiri dan sebelah punggungnya akan masuk neraka. Waktu ditimbang amal ada ciri juga. Yang bobot berat timbangan baiknya surga. Yang sedikit timbangan amal buruknya, amal baiknya masuk neraka. Padahal belum menyeberang sirat loh. Terakhirnya menyeberang sirat. Jembatan yang terbentang di antara padang mahsyar di atas jurang neraka menuju ke surga. Kita nggak ngerti nanti di alam kubur akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Kata malaikat nam salihan, sudah tidurlah kamu dengan nyenyak. Makanya di kampung kuburan itu disebutnya pasarean, tempat harees, tempat sare pak. Nu iman mah, nu munafik mah disiksa. Sudah ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan yang sehubungan dengan materi dulu. Jadi kajian kita pada subuh ini sudah ada alamat ciri sejak dari alam kubur. Kedua, penimbangan pembagian catatan amal sudah ada ciri alamat. Ketiga, waktu penimbangan buku catatan amal ditimbang sudah ada ciri lagi akan masuk surga atau neraka. Silakan ibu kalau ada pertanyaan kita skorsing dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua. Yang pertama bisa menjawab tentang Nabi Muhammad itu mungkin indikator kunci ya, sebenarnya dia itu bukan hanya bisa menjawab, artinya dia melakukan sholat. Iya. Jadi bisa menjawab. Yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu sudah diberi tanda di alam kubur tadi, jadi tidur misalnya ya, Iya. atau nanti di akhirat diberi tangan kanan misalnya, apakah semua orang itu nanti akan melalui proses itu semua atau ada yang langsung sudah tidak kesiro, tidak ditimbang dan lain-lain? Yang tidak dihisab orang yang kafir, orang yang beriman, syahid. Kemarin sudah ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kemarin sudah ya. Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa. Tidak dihisab. Ada juga tidak dihisab tapi masuk neraka. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Itu Qur'annya surat 18 ayat 105. 18 itu Al-Kahfi. Ayatnya 105. Ikuti saya. Qur'annya dulu. 18 Kahfi 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana pangkal ayatnya? Ulaikal ladzina kafaru. Terus
bi ayatillahi bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. 18, 105, 106. Pak artinya tolong. Angka P 105, 106. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tidak ditimbang amal, Pak. Karena apa? Karena kafir menolak, mengingkari kepada aturan-aturan Allah. Ini aturan sorangan, aturan Allah mah tidak digubris, Pak. Aturan Allah mah out of date. Ini aturan sorangan. Kalau traffic light harus ditaati walaupun aturan manusia. Traffic light harus ditaati walaupun aturan manusia. Ini mah seperti koruptor, bukan dipotong tangan. Kalau mengembalikan hasil korupsinya nanti diampuni. Taspen korupsi 800 miliar dikembalikan. Oleh Taspen itu dinanau. Asal mengembalikan saja. Kalaupun dia mengembalikan harus dipotong tangan ke ya. Ada korupsi berapa triliun dikembalikan. Perlu dipotong tangan tidak waktu mengembalikan hasil korupsinya. Terus Pak, mereka tidak akan ditegakkan timbangan pada hari kiamat. Teruskan 106-nya. Tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai bahan olok-olok. Menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah dijadikan sebagai olok-olok. Eta mah ibu-ibu gawe nate ngaji we. Sana ngurus rumah tangga tuh ngaji we. Cek Megawati. Ngaji we. Siapa yang ngurus rumah tangganya? Ngaji kali itu ke Mamah Dede atau kemana? Siapa yang ngurus anak-anaknya? Dan tuh ngapain ngaji atau bu sambil sekali paling oke. Mengolok-olok kepada ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ada yang mengolok-olok ajaran Rasul, ada. Buzzer itu suka mengolok-olok itu. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisab, 70.000 tadi Pak, atau 700.000, hadisnya Bukhari. Ini mah tidak dihisab, langsung aja masuk neraka, tidak ditimbang. Kenapa tidak ditimbang? Ya apa yang ditimbang? Amal sudah gugur, hapus. Nah, yang ditimbang amal, bobotnya, kebaikannya lebih banyak, surga. Yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, surga. Sudah ada alamat ciri. Jadi kajian kita pada subuh ini mengetahui berdasarkan hadis ciri yang akan masuk surga itu di alam kubur sudah diberi tanda. Pada pembagian catatan amal sudah ada alamatnya. Penimbangan amal ada alamat. Wallahu a'lamu bishawab. Yang lain Ibu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan sebelumnya kita membahas terkait ketika meninggal itu ruh itu
malaikat sudah menyiapkan Kain kafan. kain Betul. dan diangkat Ke langit. Ya. Nah, waktu tidak disebutkan terkait dengan alam kubur. Oh iya. Jadi hadisnya terpisah, Pak. Hadis waktu orang beriman mati, datanglah rombongan malaikat. Orang beriman nih berjejer pada duduk. Kemudian ada malaikat yang membawa kain kafan, selimut dari surga dan keranda. Setelah dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, namanya bukan Israel. Lalu dua malaikat membawanya ke langit, dikafani, dikerandai selimut dari surga, dibuat terbang ke atas. Setiap lapisan langit terdiri malaikat berdoakan, ini ruh orang baik datang dari bumi. Didoakan oleh sallallahu alaika wala jasad. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya dan kepada tempat tubuh bersemayam dulu. Sampailah di Sidratul Muntaha, di hadapan Allah, Pak. Allah berfirman, simpan ruh orang baik ini di Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Di atas langit yang ketujuh, di dekatnya ada surga. Secepat itu sampai, keluarganya masih SMS sana sebelum dimandikan acan, Pak. Ceritanya cepat dikubur. Ini bagaimana ini? Ruhnya di Sidratul Muntaha, kuburan di bumi. Setelah dikebumikan, nanti secepat itu Allah mengembalikan ruh kepada jasad. Secepat itu kuasa Allah. Padahal dalam konteks ayat tidak ada siksa kubur. Tapi kata Rasul, surat Ibrahim 27 itu sedang menerangkan adanya siksa kubur. Kita harus percaya kepada hadis Rasul yang sahih. Karena ada yang tidak percaya kepada ada siksa kubur. Siksa kubur terutama ulama jijeunan nyingseunnan umat. Silakan Pak. 2447. Yarhamukillah. Yarhamukallah. 2447 dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Kata beliau, ayat ini diturunkan mengenai ajab atau siksa kubur. Si mayit ditanya, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka, ada Pak. Man Rabbuka, ini mah hadisnya begitu. Malaikat Munkar Nakir bertanya kepada si mayat, padahal ruhnya sudah disatukan aja dengan jasadnya, hidup di dalam kubur. Man Rabbuka. Ini hadis Man Rabbuka ini 2447. Siapa Tuhanmu? Terus orang yang beriman menjawab, siapa Tuhanmu? Jawabnya, Tuhanku Allah dan Nabi pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat sekali pertanyaannya, dijawab oleh orang beriman, Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja sudah. Pertanyaan kedua hanya segitu. Kata malaikat, Marrabbuka, siapakah Rabbmu? Dijawab oleh orang beriman, Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku, Tuhanku adalah Allah dan Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah firman Allah Azza wa Jalla. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Iya. Ibrahim 14:27. makanya ketika mayat sudah ditanam, dikurebkeun, Rasul menyuruh para pengantar berdoa. Tidak memakai khutbah pada menanam kubur. Kata Rasul begini saja, mohonkanlah kalian ampunan buat saudaramu ini, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tathbih fa innahu al-ana yus'al. Hanya segitu-gitunya Rasul, tidak pakai khutbah segala macam. Istaghfiru, kata Rasul, li akhikum, mohonkan ampunan oleh kalian kepada saudaramu ini seiman seislam. Was'alullaha lahu tathbih, dan mohonkan oleh kalian di samping pengampunan kepada Allah atas dosanya, mohonkanlah tetap perenggenakan hati, karena sebentar lagi akan ditanya. Jadi tidak pakai khutbah panjang lebar, kullu nafsin dha'iqatul maut, RW nyambut, keluarga nyambut, DKM nyambut, nggak ada.
Setelah ditanam, Rasul berdiri di samping kubur. Hanya begini saja. Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mangga gerang darung akan ngau dulu orang ieu mang mohonkeun ampunan kepada Allah atas dosanya dan mohonkan kepada Allah ketetapan hatinya karena sebentar lagi dia akan ditanya. Gitu aja, nggak dipimpin ngedoanya, ngedoa masing-masing. Setelah itu selesai, saya sudah yuma ayah khutbah pada menanam, RW nyambut, keluarga wakilnya nyambut, DKM nyambut, ayah. Hanya segitu-gitunya. Kalau dalam bahasa Arab, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Munggu bahasa urang mah mangga urang ngadoa ka Allah pikeun dulu urang ieu mang munutkeun pangampura tina dosana dan mohonkan ketetapan hatinya karena sebentar lagi akan ditanya. Selesai sudah. Cuma panjang lebar ngadoa non ayat mukhalifus sunnah. Sudah ya Pak ya? Jadi hadis man rabbuka tuh ini. Man rabbuka kata malaikat itu aja. Jawabnya Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkedah diapalkeun dan ngajawab teh ke iman yang Islam. Yang 5 itu gimana? Kenapa? Ditanya kiblat, ditanya itu. Tidak ada. Ada di situ. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Enggak ada. Apa kiblatmu? Kiblati Ka'bah. Imamu siapa? Al-Quran. Wa ma imamuka. Imami Al-Quran. Enggak ada. Ada wa ma dinuka. Apa agamamu? Ada itu di hadis lain. Man rabbuka wa ma dinuka. Ada. Dini al-Islam, agama Allah. Adapun orang kafir, orang munafik dibawakan selimut kasar, masuk keranda, kain kafan kasar. Lalu setelah disebut nyawanya, dibawa oleh 2 malaikat, terbang. Baru sampai langit pertama tidak diterima oleh malaikat penjaga langit pertama, dilemparkan sampai ke lapis bumi tingkat 7, di penjara. Bagaimana siksa kubur itu nanti? Oh iya, secepat kilat Allah mengembalikan ruhnya ke jasad. Ada pertanyaan kubur dulu. Tinggal masalahnya sekarang, bagaimana kalau jasadnya dimakan anakonda, Pak? Kuburnya di mana, Pak? Dimakan anakonda, Pak? Atau ditembak dengan senjata yang canggih, muruluk aja, Pak, badannya, dan dibuang ke laut. Jadi kuburnya di laut, Pak. Jadi masalah. Ada alam barzah, ada alam kubur, ada Sidratul Muntaha, tempat menyimpan ruh orang-orang yang mukmin. Muslimnya. Hadis Muslim nomor dibuat terbang oleh malaikat, 2 orang malaikat, Pak. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Pak Kinkin nomor berapa itu? Ruh harum dan ruh busuk. Tadi di bawah nomor itu, Pak. Hah? Yang membahas di bawah. Yang ruh harum dan ruh busuk itu, Pak. Nah ini nomor hadis Muslim 2448. Hadis Muslim dengan nomor sahih 2448. Judulnya apa dibaca? Sahih Muslim 2448, judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Ya. Ruh orang beriman itu harum mewangi. Setiap lapisan langit malaikat mendoakan. Ruh orang baik telah datang dari bumi. Semoga Allah merahmati kepada ruhnya dan kepada jasad dulu tempat bersemayam di dunia. Didoakan para malaikat, Pak. Terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat kau bersemayam. Ya. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla,
Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Waktu Rasul Mi'raj sampai ke sana. Ruh orang beriman disimpan di Sidratul Muntaha. Terus kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Ahmad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi, lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkanlah di sana hingga hari kiamat. tidak diterima. Langit pertama tidak mau bukakan pintunya malaikat. Itu ditunjuk oleh surat 7 ayat 40. Quran sekarang Pak. Orang kafir, munafik, musyrik tidak diterima oleh langit pertama pun. Kemudian dilemparkan oleh malaikat sampai ke penjara di bawah lapis langit, lapis bumi yang ke-7. 740 gimana bunyinya? Bunyinya gimana? Dan apabila pandangan mereka Bukan 740. 744-nya gimana? 40 100 Innalaji bukan. 7 Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat Allah dan menyombongkan diri. Surat 7 144 gimana? Atau 140? orang yang mendustakan ayat kami. Ya, ayat 40 Pak? Ya, 70, 740 silakan. Orang-orang Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat. catatan yakinnya, doa dan amal mereka tidak akan diterima Allah, dan ruhnya tidak diterima. Langit pertama juga tidak mau menerima, dilemparkan oleh malaikat ke penjara, lapis bumi yang paling bawah. Ada putarnya Bu? Tidak akan dibukakan pintu langit, artinya doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ya. Yang kedua, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum, artinya tidak mungkin masuk surga, sebagaimana tidak memungkinkannya unta masuk ke dalam lubang jarum. 740 ya Pak ya? 740. Iya. Ada ciri lagi menurut Quran. Orang yang menyombongkan diri terhadap aturan-aturan Allah, orang yang menolak aturan Allah. Banyak orang yang menolak aturan Allah. Nyen aturan teh mengikuti hawa nafsunya saja. Sudah ya, kalau sudah kita tutup formalnya dulu. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana menyeberang sirat, titian yang terbentang dari padang mahsyar di atas jurang api neraka menuju surga. Jembatan sirat, titian. Insyaallah biidznillah wa bimasyiatillah wa biaunillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tadi ilmu yang kita sampaikan oleh Pak Ustadz kita dapat mengamalkannya gitu ya, dan mudah-mudahan kita di alam kubur bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat serta diberikan kitab dari sebelah kanan. Amin ya Allah. Surga. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.